di luar sana yang ngefans sama lagu lu, karya-karya lu banyak banget. Mungkin ya berpikiran lu udah nggak pengen nyanyi kali, udah lagi bisnis apa kali. Iya mungkin bisa jadi. Ternyata lu lagi susah, Pak. Lagi susah cuy. Terpuruknya musisi gitu saat ini. Sekarang kalau bisa dibilang di bottom tuh, di nomerin dari 5 sampai 1, kondisi lu udah sampai di mana? 1 men. 1 men. 1. Ibarat apa? Mau minta ini. Aduh, entar dulu deh bang. Paling gak ada duit. Begitu. Itu gimana sih rasanya orang tua? Mau anak minta kita nggak bisa ngasih gitu. Oh itu pedih. Men, lu tuh rockstar men. Lu tuh one of the best vokalis in Indonesia men. Itulah cuman realitanya di Indonesia ini musik tidak dihargai. Balik lagi sama saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear dengan sahabat saya Tony Viali. Apa Ton? Baik bro. Orang taunya ada Tony Bunga. Yes. Ya kan? Iya. Nah, itu karena lu tuh tukang tanam bunga apa gimana? Itu dia sih banyak kendalanya di situ. Kenapa gue harus? Kenapa namanya bunga gitu? Itu dia. Ton, baik. Baik bro. Alhamdulillah. Thank you banget udah lama gak? Aduh, gue udah lama banget. Terakhir 2018, 2019 19 ya. Ya kan sebelum pandemi kita ya di Rans Music. Rans Music ya. Aduh. Ton. Ya. Ini ada yang sempat kesebut di gua nge-DM gua untuk bunga dong bunga gitu kan. Oh gitu. Makanya gua minta lu juga untuk datang ke sini. Ya. Bisa menceritakan sedikit perjalanan lu di bunga, kenapa namanya bunga gitu. Enggak apa-apa ya? Bisa dong, boleh. Aman ya? Boleh, aman. Oke, Ton. Ya kalau gini, bunga itu tadinya sebenarnya itu siapa yang bikin sih sebenarnya? Gue sama Galang dulu, Galang ngajak gue. Galang itu almarhum? Almarhum. Anaknya Iwan Fals. Oke. Pas Galang itu. Ganteng banget kan? Waduh, gila. Gue sama dia gak mau deket-deket, men. Kenapa? Gantengan dia. Gak laku gue. Yang dipanggil Galang mulu. Jauh juga gantengan dia kali ya? Iya, iyalah. Bisa. Gue jauh-jauh. Lu sono ini gak laku gue. Oke, lu berdua sama dia? Berdua sama dia. Terus? Sebelumnya gini, sebelumnya gue ketemu dia itu di mall. Di PIM gitu kan. Nah, dia waktu itu punya band bersama anaknya Ahmad Albar, Oji. Oh, Oji. Band Jibril ya. Jibril. Nah, dia tuh bikin band, terus dia lagi nyari vokalis. Nah, kebetulan ada temen dari situ ngerekomen, ini si Tony aja nih gitu. Terus gue akhirnya waktu itu ke PIM, terus dia bilang, ini si Tony nih. Oh gitu, akhirnya kenalan. Nah, diajak. Ajaklah gue ke band itu namanya Orange Soul. Orange Soul namanya. Nah, satu saat udah jalan, udah gitu gue udah sempet manggung di ulang tahunnya Oji tuh. Dia booking itu dulu Ori, diskotik Ori. Iya, di booking men. Ori itu di Hilton dulu. Nah, dulu ya. Siapa yang booking? Iya, dia kan anaknya Ricardo Glael kan. Oh, Ahmad Albar kan. Iya. Itulah punya bapak sambungnya Ricardo Glael. Itu di booking coy. Anjir. Terus. Dan yang diundang tuh anak Jis. Bule semua. Wah, oke. Itu berarti udah ABG bule lagi ya? Bule, aduh, pokoknya pecah deh. Gue dengan ini lu masih bujangan nih? Masih bujang cuy. Masih hitam. Terus. Seganteng deh. Oke, terus. Oke, bule-bule gitu kan. Bahkan gue di situ bikin lagu judulnya You Are My Whore. Oke. You Are My Whore. Ya, nonton saya. Lu adalah kudaku. Bukan horse. Bukan horse. Hor. Padahal situ bule semua. Itu bengong semua. Gila nih orang nih. You Are My Whore. Berarti gue apa nih? Terus. Udah. Selesai kan set. Dah. Nah, udah gitu udah. Suatu saat si Oji harus keluar negeri sekolah. Oke. Sekolah banget. Itu si Galang nelpon gue. Ton, bikin lagi yuk. Bikin apa nih? Bikin band lagi yuk. Yang main siapa aja? Ini tahun berapa sih kira-kira? 95 tuh. Oh, nggak salah 95. 95. Ayo bikin lagi yuk. Kamu lahir bang? 95. Itu dia. Kita bikin lagi yuk. Yang main siapa? Nanti si Eri. Kan. Oh ya udah. Ntar si Eri yang cari deh.
Akhirnya ketemulah sinial. Oh, basis. Basis, terus sama si basis. Oka drum, ya kan. Bikin band lagi. Bikin band. Tapi waktu itu namanya belum Bunga, masih JFF. JFF. Apa tuh? Just for fun, just for fun. Oke. Akhirnya bikin. Nah, ada gitu satu saat si bapaknya Galang nih, si Om Iwan Falsen. Jangan itulah, jangan sok-sok Inggris. Bahasa Indonesia aja, apa kek, Kopassus kek, apa kek, no band ya kan. Nah, waktu itu akhirnya mikir lah anak-anak pas sore-sore kan apa ya. Nah, waktu itu si Eri yang bilang, wah, karena di alamannya taman kecil gitu, si Galang masih tinggal di Bintaro kan. Oh, itu ada bunga tuh bagus sih, namanya Bunga aja. Terus gue mikir, oh lucu juga Bunga ya. Bunga Padahal itu identik cewek ya. Iya. Malah lu ambil ya. Terus gue bilang, benar juga. Bunga itu kan macam-macam. Kayak kita nih macam-macam mukanya, ada yang ganteng, ada yang hancur, ada yang apa ya kan, sesuai deh. Kan bunga juga ada bunga bangke. Ada juga, nah makanya macam-macam. Seru juga nih. Kalau disatuin kan, wah itulah makanya band Bunga itu kan grunge. Oke. Bangke. Oke. Jadi akhirnya, Iya. iya kan, jadilah itu, ya udah bunga. Akhirnya terbentuklah band Bunga. Gitu. Nah, Bunga itu kan sempat naik lagu itu yang terkenal itu adalah Kasih ya? Ya, kasih yang kau pergi ya. Kasih yang Kasih yang kau pergi. Jangan Kau Pergi. Oke. Kasih Jangan Kau Pergi. Oke. Itu waktu yang bikin lagu itu siapa? Gua yang bikin. Lo yang bikin waktu zaman Galang udah bikin? Sebenarnya sebelum Galang itu. Oh, udah lama. Udah lama sebelum Galang. Oke. Gue nyiptainnya di rumah temen gue. Waktu itu gini. Gue lagi main ke rumah temen gue. Namanya almarhum Marinda kan. Nah kebetulan waktu itu ada adiknya doang. Lagi latihan. Dia lagi senang-senangan gitar tuh. Lagi latihan lah. Dia waktu itu lagi mainin Stone Temple Pilots. Plus ya kan. Wah asik nih gue nyanyi. Terus gue bilang. Bikin lagu yuk. Wah saya gak bisa bang. Udah lu mainin nada apa aja deh terserah. Main lah dia. Akhirnya gue dapetin nada Kasih itu. Nada itu. Nenek. Tapi musiknya Stone Temple. Gitu kan. Baru gue pas. Wah itu asik. Kita rekam ya. Wah ini kan lagunya Stone Temple gitu. Gak apa-apa. Yang penting nadanya aja. Okay. Gue rekam. Jadi lu rekam. Akhirnya gue rekam. Belum ada lirik tuh ya? Belum ada lirik. Masih bahasa nyamuk singit. Ya bahasa nyamuk kan. Aduh. Akhirnya udah. Jadi gue rekam. Nah pada saat waktu itu pas kita bikin lagu kan di Puncak tuh dulu. Setelah udah lama ketemu Bunga. Terus Bunga disiapin tempat sama Om Iwan di Puncak. Oh iya? Panas. Ada villanya. Enak banget ngerekamnya. Enak. Jadi kebetulan ya udah nih kalian latihan. Terus si Om Iwan ngasih makanan setiap seminggu kali datang. Om Iwan tuh support sekali ya? Support. Seneng lah. Daripada di Jakarta istilahnya nggak dapet apa-apa. Mending kalian di sana. Jadi kita di sana semua. Akhirnya bikin. Nah udah dapet nih 9 lagu. Nah lagu itu gue iseng kan, gue minta tolong sama temen gue. Tolong deh. Ini coba ini nadanya begini. Na. Kuncinya apa? Kan coba dicari pelan-pelan. Oh kuncinya ini tan. Oh kasih. Akhirnya jadi. Oke. Jadi musiknya. Jadi terus direkam lah di Walkman. Pada saat itu masih Walkman cuy. Masih Walkman. Sekarang udah nggak tahu. Udah nggak tahu kan. Di Walkman tuh direkam tuh. Walkman tuh kaset tapi bisa dibawa-bawa kecil gitu. Iya, pocket gitu kan. Nah, direkam. Nah, kasetnya itu yang bakal dikasih ke produser. Oke. Nah, pada saat itu Galang nggak tahu. Ada lagu itu? Ada lagu itu. Oke. Kasih ke produser. Oke. Terus minggu kemudian produser itu nelpon. Saya suka nih lagu ini. Lagu Kasih ini. Oh, lagu Kasih yang ditunjuk? Itu. Oke. Oh, si Galang nggak suka. Galang tuh nggak suka sama lagu Kasih sebenarnya. Wah, lagu ini mas. Enggak. Gitu kan. Nah, terus pokoknya nggak mau lagu itu. Lagu lain, video klipnya. Gue nggak mau tahu. Katanya. Suruh bilang gini. Lang. Sekarang ini. Lu main lagu kenceng. Nggak ada yang beli Lang. Ini Indonesia gue bilang. Kita harus ada lagu-lagu cintanya sedikit. Supaya dibeli orang. Iya. Dibilang Lang. Lu main kenceng-kencengan nih. Grand ini susah mah ininya. Yang mau beli siapa? Tapi kalau kita udah yang beli cewek. Otomatis ceweknya ngasih ke cowoknya. Ceweknya suka, pasti cowoknya suka. Tapi kalau cowok. Itu pasti beli bajakan cuy. Nggak bakal mau beli asli. Yakin gue. Atau kopi dari temen gue. Dia mikir ya Galang kan.
Ya selalu deh, ya kan. Tapi gue nggak mau video klip lagu itu. Ya udah. Ya kan. Set bikin, pada saat itu rekaman di Triple M. Oke. Masih pita kan. Rekaman. Pada saat lagu Karsi, justru yang nungguin lagu itu malah si Galang. Oh iya. Di studio. Anak-anak tidur, gue pun tidur waktu itu kan. Karena waktu itu bikinnya jam 7, si Hedot namanya saat ini, si Hedot itu lagi sama si Dewa. Si Dani Dewa. Republik Cinta ya. Sekarang di sana. Tadinya tuh dia lah yang aransemen dari jam 7 tuh sampai besok pagi. Oke. Galang yang nungguin. Oke. Nah, gue tidur pas gue bangun. Lu nggak tidur lang? Gue dengerin, wah asik gokil nih. Wah keren nih lang. Begini-gini aja gitu kan. Nah udah gitu jadi, ya kan. Gak lama dari lagu itu jadi, tiba-tiba kita kena belum ada kabar dari si produser. Hampir setahun tuh waktu itu tuh, nggak ada kabar ya kan. Ya si Galang, kita jarang ketemu tuh pada saat itu. Nah Galang bikin proyek lagi sama teman-temannya lah, ya kan. Nah saat itu gue masih kedalaman drugs waktu itu kan. Gue masih lu sebelum keluar, sebelum album itu keluar lu udah drugs dulu? Udah drugs, men. Siapa aja yang drugs, men? Dulu gue doang sebenarnya. Tapi Galang kena nggak? Galang sih enggak ya. Yang lain juga enggak? Enggak apalagi. Jadi lu aja? Hanya gue doang tuh. Tapi gue tuh selalu diem-diem. Oke. Maksudnya gue gak pernah kena kan pada saat itu kan drugs kan susah ya nyarinya. Jadi begitu harganya juga lumayan. Makanya gue diem-diem, ya kan. Tapi suatu saat ketahuan juga, lu sempet kesel gitu sih. Main drugs lu gini, lu main putau lu gini. Terutama putau inilah yang paling anak-anak nggak suka lah gitu kan. Lu ya gimana men, gue udah begini, lu gimana sih lu gitu. Itu akhirnya udah suatu saat Galang pun pernah gue ajak ke drugs. Tapi dia nggak suka cuy. Oh dia nggak suka? Nggak suka. Okay. Aduh gue nggak dapet nih alamnya nih, dia bilang. Gue nggak bisa nih main gini. Lu jangan gini terus Ton. Enggak, gue hanya kadang-kadang aja. Padahal sih gue udah sakal. Iya. Gitu kan udah. Nah suatu saat gue lagi kedalaman sama drugs gue, Galang ada proyek sama temennya, terus dibikin. Nah suatu saat sebelum dia meninggal, dia datang dulu ke rumah gue. Oh ini udah rilis belum? Belum. Oh belum rilis. Oke. Terus. Tiba-tiba nggak ada angin apa nih men? Nggak ada angin apa gitu malam-malam. Jam 11 malam gitu. Tok. Siapa nih gitu kan. Si Galang. Ngapain lu? Ya gue main gak boleh. Oh iya. Datang lah dia kan. Ngobrol. Terus ada satu yang gue masih inget sampai sekarang. Gue mau nge-jam sama Nirvana tuh. Oke. Nirvana waktu itu udah meninggal. Udah mati ya? Udah mati. Si Cobain udah mati. Gue mau nge-jam sama Nirvana. Tunggu aja. Dia mau nge-jam sama Nirvana. Dia bilang gitu mah. Terus lu bilang apa? Kan udah mati, gimana sih lu? Pokoknya gue mau nge-jam sama Nirvana. Lu yang enggak aja lu, mati lu begitu. Lu gitu. Ya, gitu. Ya, okay. Gue ya kadang nggak tahu dia udah mati, ngapain lu nge-jam ngapain lu gitu udah mati. Yang enggak aja lu gue bilang. Gitu. Akhirnya ngobrol tidur. Sebelum tidur dia gitu lagi. Oh nginep dia? Dia nginep. Dia kalau ke rumah gue pasti nginep. Oke. Gitu. Ton, kenapa sih? Gue mau nge-jam sama Nirvana. Lu enggak aja lo lang, udah tidur udah mendingan udah pada makin ngaco lo gue bilang. Udah tidur. Galang tuh nggak mabok? Pada saat itu enggak ya. Cuman gue nggak tahu pada saat itu ya gue nggak tahu karena kan tiba-tiba udah semingguan lah nggak ketemu. Tiba-tiba dia nongol. Gue nggak tahu apakah selama seminggu dia basian atau apa gue nggak ngerti. Pada saat itu udah aneh kan. Tapi yang pasti dia mah bukan orang drugs ya? Bukan drugs dia. Ya kalau minum sih ya. Ya udahlah standar. Itu mah gitu kan. Nah, itu mau tidur ngomong gitu. Besok paginya dia pulang. Oke pulang. Nanti kita kontekan ya balik. Terus 3 hari kemudian telepon ke rumah. Ke rumah teman gue. Gue lagi di rumah teman gue. Tiba-tiba ada yang telepon ngasih tahu Galang meninggal. Teman gue itu ngomong, Ton. Galang meninggal? Situ. Terus teman gue, Ton. Kenapa? Si Galang meninggal cuy. Serius lo? Bohong lo. Itu ngomong tuh. Terus gue ngomong, halo ini Tony ya? Iya. Ini omnya Galang. Si Galang meninggal. Gini. Hah? Bener om? Iya. Ini. Yaudah kamu kesini deh. Iya saya kesana. Gue langsung cabut cuy. Oh bener. Waduh. Oke. Kenapa pak meninggalnya?
Ya nggak tahu, kalau kata bokapnya paru-paru. Cuman ya gue nggak tahu, gue kan pada saat itu nggak di situ ya. Maksudnya bukan kecelakaan ya? Bukan kecelakaan. Jantung itu? Bukan drugs. Dia emang gini, waktu itu gue pernah latihan sama dia pernah kesakitan sampai jatuh gitu. Aduh gitu dadanya. Jantung ya? Jantung, paru-paru atau gimana. Habisnya anak kan begadang mulu. Tidur nih kebalik. Kan kita tidur dia masih melek kan kadang. Bahkan dia suka kalau udah lagi nongkrong atau apa tuh kadang suka nggak tidur, baru setelah sorenya baru tidur. Jadi angin malam itu kan jahat men, apalagi dia masih muda, saat itu masih 14 tahun kali, apa 15 tahun. Serius mas? Iya. Lu? Gua udah 24 tahun. Oh bedanya jauh ya? Jauh, dia masih SMP. Lu udah sosok Om Iwan kali ya? Oke, terus. Ya udah, dia tuh meninggal kan. Wah, muda banget meninggalnya ya? 15 tahun dia meninggal. Makanya muda banget. Ganteng banget lagi. Ganteng. Wah, cuman dia meninggal. Wah, gila. Kayak nggak habis pikir gitu. Dan gue nggak langsung nangis pada saat itu. Gue hanya bengong, karena gue masih pengaruh. Pada saat itu ya masih pengaruh drugs, saya masih, aduh kenapa begini sih, kenapa sih harus begini ya. Besokannya baru gue nangis. Besokannya aduh galang. Meninggal Pak. Ah, lo gimana sih lo? Temen-temen, baru sadar lo sekarang galang meninggal. Ah, gokil, ini gila. Wah, udah datang lagi ke situ kan, gue nangis ke nyokapnya kan. Oh, udah. Gitu udahlah. Udah ada mau gimana ya kan, udah. Nah pada saat itu Bunga masih ada kontrak 3 album. Oke. Masih produser. Ini yang pertama aja belum keluar? Belum keluar. Oke. Jadi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Nah pada saat itu orang meninggal, terus gue ketemu sama produser kan, Pak, ini gimana nih Pak? Ini si Galang udah meninggal, rilis lah. Oke, saya mau rilis, tapi lagunya kasih, nggak masalah, mau lagu apapun, oke, yang penting rilis Bunga. Ya udah, rilis lah. Akhirnya dia bilang, ya udah mau bikin apa kamu di covernya, mau gimana? Ya ada foto Galang. Terus saya minta ini, gue bikin tulisan kan. Kami kenal, kami ini. Nah itu tulisan itu yang di cover album pertama itulah. Itu tulisan lu? Itu tulisan gue. Itu untuk Galang? Untuk Galang. Makanya album pertama itu untuk Galang gitu. Ya Allah. Jadi begitu. Ya seperti itu. Berarti dia bilang mau ngejam sama Nirvana, dicabut ya? Iya, ternyata itu dia udah ngasih kode sebenarnya. Berarti dia sekarang lagi sama Kurt Cobain? Mungkin, ya mudah-mudahan tercapai lah di sana. Gue sama Om Iwan itu punya kedekatan pribadi. Walaupun gue nggak dekat sama Om Iwan. Tapi gue itu waktu kecil sering digendong-gendong sama dia karena Om Iwan itu temennya Om gue. Om Budi. Jadi di Bandung pada saat itu. Ya, nanti sometimes gue juga mau ke sana. Iya, dong. Ya. Tapi dia harus jadwalnya padat, harus benar-benar lo iniin dulu. Pasti. Susah jadwal. Nah terus sama ini Ton, waktu itu lu drugs. Oke. Bunga waktu pas keluarin Jangan Kau Pergi, Jangan Kau Pergi, meledak pada saat itu di 97 di mana-mana tuh radio apa segala macam TV. Lu manggung terus? Manggung seminggu bisa 3 kali. Duit lu banyak? Banyak men. Abisnya kemana men? Iya ke drugs men. Lu bener-bener abisnya ke drugs? Cuy. Itu gue abis manggung. Itu gue bayar BD. Bayar drugs doang. Jadi kalau pulang tuh gue hanya tinggal 20.000. Manggung lu tiap hari tuh? Tiap hari. Tapi duit lu abis ke bubur. Lu bener-bener tiap hari. Lu sampai nyuntik? Sebelumnya belum. Sebelumnya belum. Karena waktu itu masih tahun 97 masih banyak peredarannya kan. Oh belum. Masih banyak lah di mana-mana ya kan. Bahkan kalau dalam kontrak itu kan biasanya kan artis biasanya minta kadang teh botol atau apalah apa sih namanya itu? Iya, Riders. Di dalam Riders kan ada permintaan kayak gitu kan. Ada yang minta tiktak atau ada yang minta permen karet gitu kan. Lucu ya. Kalau dalam Riders juga. Tapi kalau gue mintanya Pak putau. Dan diadain? Ada. Gokil. Tapi nggak gue tulis dalam kontrak ya. Cuman gue bilang ya udah siapinnya putau deh. Gimana caranya? Gila. Suatu saat gue manggung di sebuah kampus. Jadi itu kan ada ruang musisinya kan sebelum manggung. Itu nggak taunya BD semua cuy. Anjir gue tuh party cuy. Gokil. Gokil. Wah udah penghayatan itu. Wah gue udah merem. Ke panggung pun gue jalan merem. Tapi nyanyi. Bener. Anak-anak wah gila nih Stone. Gokil. Gila dia bisa nyanyi gak nih?
Gue merem begini. Nyanyi tapi Nyanyi merem. Gokil. Makasih. Merem. Lagunya Stevie Wonder enggak? Itu malah aja sekolah langsung gitu. Gue pikir. Bukan. Lagu bunga tapi. Lagu bunga. Aja. Iya, belum. Seakan-akan gue merasa Jim Morrison gitu. Anjir. Jim Tagalog. Ngatanya Jim Tagalog. Sampai lu nyuntik. Sampai akhirnya di saat susah tahun 9. Oh, di saat susah baru gue nyuntik. Di saat udah mulai susah tuh tahun 98 tuh kan kerusuhan tuh. Kerusuhan. Itu susah. Lu nyuntik? Iya, karena barang susah. Mau nggak mau. Dan ini makin banyak ya. Takaran makin banyak. Makin hari tuh makin banyak. Nggak bukan makin berkurang, makin bertambah. Itu kan yang biasanya hanya... Kenapa malah banyak duit bukan nyuntik? Enggak. Enggak, karena waktu itu masih banyak. Kalau banyak, enaknya diapain? Ya kalau ibarat kata kalau orang-orang yang pakau itu ya, yang pakai putau itu pasti tahu lah, di drag. Oh, kalau banyak duit gitu. Kalau nggak banyak. Punya duit kenapa disuntik? Iya, karena dia dikit doang udah bisa sama dengan berkali-kali. Langsung ke darah. Langsung ke darah. Wah, anjir. Jadi kalau putau itu kalau ngedrag itu 1 paket, 2 paket, 3 paket lah itu baru bisa merem. Ya, karena kalau nyuntik sekali tek udah langsung merem. Nah, udah antara hidup dan mati. Lo lewat dikit selesai. Ya kan? Dan itu ngalamin itu berapa tahun, Pak? Itu lumayan lama. Putau itu dari tahun 95. Selesai gue tahun 2000. Bener-bener berhenti ya. Nggak ada mati soalnya 2000. 5 tahun ya? 5 tahun cuy. 5 tahun di dalam. Pengaruh nggak ke band si bunganya itu? Iya, akhirnya pengaruhnya ya bete-betean lah. Bete-betean. Jadi abis latihan pulang, masing-masing abis latihan pulang. Nah, dan itu pengaruh dong berarti, jadi maksudnya panggung jadi jarang apa segala macam gitu? Enggak sih, panggung masih terus pada saat itu ya, masih terus. Karena waktu itu kan nggak tahu datang terus telepon yang pada akhirnya adik gue yang gue suruh, udah lu manajer deh. Karena kita nggak harus nyari. Telepon yang tiap hari datang sampai emak gue cabut itu telepon karena tiap hari. Dan akhirnya dihandle sama adik gue. Dulu gila. Lu belum nikah tuh ya? Belum cuy. Belum. Terus. Kan gitu, udah kan udah, lah gue kedalaman yang sampai akhirnya gue ini apa namanya kayak apa ya? Kayak udah mau mati lah. Nyokap bokap lu nggak tahu? Tahu tapi gue udah 11 kali rehab sih. Masukin, keluar gitu lagi, masukin 11 kali. Nah, apa kan 11 kali lu nggak sembuh-sembuh? Apa yang bisa bikin lu sembuh pada saat itu? Karena gue mau mati itu. Udah mau mati, udah antara udah segala macam sakit deh. Udah muntah kuning, hijau, udah segala macam, udah yang muntah coklat, udah kacau, udah sakit badan gue nih. Terus gue berdoa lah ya, Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa berhenti, Tuhan amin gitu kan. Tiba-tiba gue dikasih panas cuy. Panas badan gue panas. Pokoknya meriang deh. Menggigil, sakit ya. Akhirnya dimasukin. Terus dokternya bilang, ini jantungnya isinya kuman semua. Kuman semuanya. Gokil ya. Terus. Sel jantungnya, urat itu. Semuanya kuman, Pak. Ini harus diopname nih. Udah, opname. 3 bulan gue di rumah sakit. Oke. Bokap gue jual mobil. Terus apa kalau kata ini bilang kan ada sakau nggak? Ya sakaunya akhirnya dikasih Panadol itu pasti. Karena ada jam-jam yang isinya gue langsung meriang sendiri. Itu pakai sakau tuh? Sakau itu udah dikasih tuh Panadol 2, bak, udah hilang. Oke. Gitu. Nanti udah berapa jam gitu lagi aduh saya kedinginan nih. Kasih Panadol lagi 2, udah hilang. Wah. Selesai itu 3 bulan? 3 bulan, udah normal lagi kan, normal gitu. Udah gue berhenti deh, gini. Oke, sip. Suatu saat, gue itu, ya biasalah namanya, kangen-kangen kan ketemu temen. Akhirnya, ini ada sabun nih cuy. Sabun mah gak sakal nih, gak apa-apa deh. Oke. Nyabu lagi. Habis nyabu kedalaman, sabu itu gak boleh sendirian ternyata. Oke. Jadi paranoid, jadi aneh. Oke. Nah pada saat itu gue habis nyabu, gue pulang, gue sendirian, ngaco, mulai suara-suara, mulai ngaco. Gokil cuy, skizofrenia.
Oh iya. TV gue ajak ngomong. Sampai ke situ loh. Itu TV gue marah-marahin. Gue nggak mau tapi bokap gue bingung. Kenapa nih? Jawab nggak tuh TV? Kagetnya kalau dia jawab apa sih Ton? Ya kayak gue ngomong kayak acara TV silet gitu kan. Enggak, lu bohong. Iya bener. Enggak, lu ngomong gitu. Oh gila. Gokil. TV apa kaca. Udah gokil deh. Itu udah ada. Bokap lu ngeliat? Ngeliat akhirnya udah. Ini yang ke-11 kali masukin gue ke Pangkomulyo. Masukin gue Pangkomulyo. Gitu sama 2 minggu udah mau pulang. Bokap gue bilang gini. Lu gue keluarin tapi lu gak di Jakarta. Terus gue kemana? Lu pulang kampung. Lu di Tarutung. Gak bisa lu di Jakarta. Oh lu kampung lu Tarutung? Tarutung, Sumatera Utara ujung gitu. Gue pernah kesana tuh. Ya udah, yang penting gue keluarkan siapa sih yang betah di dalam rehab gitu kan. Campur sama orang gila cuy gini. Ya udah deh, gue keluar. Ya akhirnya ya gue ke sono. Nah di sono lah gue agak lama dan di sana lah gue kembali normal. Otak gue kenapa? Karena gue ngelihat sawah, ngelihat pemandangan yang masih asri, masih pure lah ya. Nah disitulah balik lagi ini urat-uratnya normal lagi. Oke. Jadi lu di situ sembuhnya. Situ sembuhnya. Bener-bener enggak. Berapa lama lu di sana? Sekitar hampir 8 bulanan ya. 8 bulan. 8 bulan lu clear. Clear gue di situ. Udah. Mau bilang ngapain lagi lah udah. Gitu. Dan gue dengar dari sana lu nikah. Di situ lah gue ketemu cewek. Ketemu cewek nih. Lu terkenal dong, Tony Bunga. Dulu gue belum begitu ini, belum ya karena kan sosok gue kan udah lama hilang nih. Oke. Nah, jadi orang belum tahu, orang sana apalagi belum tahu. Tapi kalau lagunya masih setiap jam 12 di RRI Tarutung sana, itu lagu gua. Iya, tapi maksudnya orangnya, tapi lu si Tony Bunga itu nggak tahu orang? Orang nggak tahu di sana. Oke. Terus. Pas gitu. Sampai suatu saat gua ketemu dan paman gue ini waktu itu kan orang partai nih ceritanya. Oke. Paman lo. Paman gue kan dulu masih partai Tulang gue. Tulang. Partai Demokrat waktu itu kan. Waktu itu kan masih naik daun tuh. Iya. Demokrat. Ketemu cewek kan. Ketemu cewek. Ceweknya cantik kan? Cantik cuy. Bunga kan? Bunga desa sono. Oh, lu bunga, dia bunga desa. Bunga desa. Terus. Wah, gue cakep juga nih. Okay. Yang gue lihat pertama sekali sama kakinya. Mukanya putih. Oh, bukan apa? Enggak, karena kalau mukanya putih kadang bawahnya hitam, cuy. Oh, okay. Nah, itu bahaya. Jadi lu cari kakinya putih. Kakinya putih apa enggak? Mukanya putih, bawahnya putih juga ada. Oh, putih juga ada. Karena lu hitam sama hitam. Nah, itu bahaya. Terus. Kalau putih, bawahnya hitam. Bilang ini berarti nih make up, cuy. Make up. Tebel. Oh, lu gitu ya. Gue lihat pas udah dapat gitu. Oke. Lu kenalan. Kenal dong. Saya orang partai anggota dewan saya. Asik. Oh gitu ya? Iya gue ngomong gitu. Lu ngaku orang deh. Karena kan gue ada agenda nih. Ada stikernya Demokrat. Anjir. Ini kamu gak lihat ini Demokrat. Saya anggota dewan. Ntar lagi saya mau dilantik. Oke siap. Jadi caleg ceritanya. Caleg cerita. Gue mungkin mau ditaruh di Tarutung gitu. Terus dia gimana? Seneng lu. Hebat banget gitu. Wah, ya kan dia udah seneng dong. Keluarganya juga lu tipu? Enggak, keluarganya sih nggak tahu apa-apa, dianya doang. Oh, terus. Tapi gue nggak tahu ya, tadi yang ngomong entah apa ya kan. Iya. Ketemu bokapnya orang politik juga. Oh, orang politik mampus loh. Terus gimana tuh? Oh seru. Gue adenin tuh. Terus akhirnya ketipu juga. Dia kurang ngajar. Terus akhirnya? Udah kan. Kawin lah gitu. Enggak, gue ini dulu kan. Lu mau kawin sama gue enggak? Tenang aja, gue anggota dewan nih kan. Gue bakal dilantik. Padahal di situ ada pelantikan di TV. Iya. Gue bakal dilantik kan lagi. Di situ ya pelantikan tengsin goblok. Terus. Iya. Cewek gue udah tahu. Iya. Ini gokil ini orang kali ini. Tapi karena gue gencar dan gue meyakinkan ngomongnya. Oke lah, gitu kan. Oke. Tapi gimana nanti? Tenang aja. Ntar nyokap gue sudah datang naik pesawat. Iya. Dipikir bohong kali. Nggak tahu bener mak gue datang. Lu panggil bener. Kaget wah serius nih. Gue datang. Akhirnya jadilah. Nikah. Okay. Karena udah omongan udah di mana-mana di kampung. Dia salah ngomong kan. Di Jakarta. Nikah. Dia mau nolak nggak bisa. Iya. Orang kampung udah tahu. Udah nikahin anggota dewan. Padahal sudah pelantikan. Terus udah nikah nih. Udah nikah kan. Langsung pindah apa tetap di situ?
Langsung ke Jakarta. Langsung ke Habis Jakarta. nikah langsung ke Jakarta. Pas di Jakarta, kok nggak ke kantor-kantor? Ini mana kantor DPR-nya? Lo kok nggak kantor-kantor? Enggak, gue udah dipecat. Gue gagal caleg, gue jadi ketipu dia. Dan sampai sekarang jadi blunder. Kalau berantem gue, bini gue Sampai sekarang? Sampai sekarang. Lo udah nipu gue, masih macem-macem lo. Diem aja lo. Jadi lu sekarang takut lah ya? Jadi ya begitu. Tapi Karena tertipu. bisa terbesit di sini. Ngaku tuh produser. Ya. Oh saya produser musik atau enggak? Oh saya ya apa gitu yang kita tahu. Ini gila nggak? Nggak tahu lu terbesit apa? Oh saya nggak tahu. Modal stiker. Akhirnya nikah. Nikah udah. Ketahuan lah akhirnya lu bukan anggota dewan. Akhirnya gue musisi gitu kan. Terus tahu. diri lu gimana? Kamu itu bohongin saya. Kamu menipu saya. Ya gimana? Itu udah kawin. Gue kawinin lu, gue telan semua borok. Nah lu kawinin gue, lu telan juga semua borok gue. Kalau lu kan bukan borok. Apa? Lu kan udah harus diamputasi. Udah korengan, udah hancur-hancuran. Wah, gila juga kisah cintanya ya. Gokil. Yang pada akhirnya sih. Ini sih Galih dan Saino nih. Bukan lain rata lagi. Gila, Pak. Gokil sih. Gokil. Jadi sampai sekarang ada lah. Kalau apa-apa lu pasti diungkit tuh. Ya? Diungkit. Lu nggak usah ngomong, lu penipu. Akhirnya gue diem. Ya deh. Anggota dewan bodat. Kalau bahasa Indonesia dewan monyet. Aduh ya ampun. Jadi gitulah. Oke. Bunga sekarang masih ada nggak? Masih. Anggota yang sama. Anggotanya baru sekarang. Jadi udah gue bawa anak muda yang istilahnya yang ya oke lah. Gue pernah lihat lo di postingan lo. Kenapa baru, Pak? Karena waktu gue kontrak dulu, tahun 2019, 2018 pernah gue kontrak dulu sama Rans Music. Anggotanya masih ada yang lama, ada Nial, ada Raden, ada siapa lagi ya? Hanya itu doang sih. Bertiga ya? Satu lagi itu ya? Oke itu si siapa tuh yang potret? Ya, potret. itu si ini, apa namanya, additional ya? Additional gitu kan, bantuin ya. Kenapa? Lu bubar apa gimana? Sebenarnya nggak bubar ya. Pada saat itu karena ada permasalahan lah mengenai royalti ya. Itu royalti udah turun katanya kan. Terus gue tanya, gue sebagai penyanyi kan, apalagi lagu gue ya. Ya itu kan lagu lu. Ya, oke. Gue tanya lah sama salah satu teman di Bunga saat itu. Saya tanya, ini royalti udah turun. Gue WA ya. Royalti udah turun nih, gimana? Itu nggak dibalas, Pak. Sampai saat ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak dibalas. Bahkan gue tanya ke yang satu lagi nih, ke anggota lama, yang paling lama. Ya kan, gue tanya juga, bro lu tahu nggak royalti kita udah turun nih. Gitu. Nggak dibalas juga sampai saat ini. Jadi mau gimana? Ya kan, ya gue sih nggak masalah ya. Memang walaupun senep itu, tapi ya sudahlah gitu loh. Dan untungnya dari pihaknya si manajemen Rans gitu kan. Nah, itu dibilang oke, Ton, karena ini lo yang punya, kita hanya bisa ngasih hak cipta. Jadi gue dikasih. Berarti clear sama Rans sudah clear. Karena gue tetap masih dikasih sebagai hak ciptanya. Tapi royalti dari yang lagu artis. Dari artis gue nggak dapet cuy. Nah lu nggak coba menghubungi datengin mereka apa gimana? Capek. Kalau gue datengin ya WA aja nggak dibalas, apalagi gue datengin kan nanti malah. Berarti gantung udah. Lu tinggal lu bikin baru lagi aja. Ya udah mau nggak mau gitu. Karena gimana kalau ntar nyamperin juga nggak ketemu juga, akhirnya kan malah apa ya, menghambat itu. Itu benar-benar lost contact, Pak. Ya lost contact setahun, nggak 2 tahun malah. Udah 2 tahun. 2 tahun. Dari udah hampir 3 tahun, Pak. Udah hampir 3 tahun malah kan, dari 2019 sampai yang pas waktu itu royalti kita pertama kali itu, nah itu sampai saat ini nggak dibalas ya kan. Waktu itu setelah gue tahu gue WA gitu, berapa bulan kemudian gue punya pikiran Bunga harus jalan. Karena gini, kalau Bunga ini hilang, gue dulu sama Galang kan
di awal-awal sebelum ada nama Bunga itu gue yang mati-matian berdua sama dia. Iya. Oh ini legacy. Yang lu harus pertahankan. Ya seperti itu. Jadi itu kayak ini. Jadi lu nggak peduli lo masalahnya apa, ya udah yang penting gue jalan lagi lah. Iya. Bahkan pada saat album ketiga, pada saat gue rehab, gue bilang sama si Nia kan, lu jalan. Ya pada saat itu album ketiga kan gue nggak ada. Iya lu kan di rehab. Gue rehab tuh gue ngomong lu jalan aja dulu. Nggak mungkin nggak ada lu. Udah jalan aja dulu, gampang. Penting Bunga jangan bubar, gue bilang gitu. Akhirnya dijalanin sama anak-anak kan. Itu karena pada siapa yang gantiin lu dulu? Si Anda nyanyi. Anda album 3 kan Anda nyanyi. Gue masih rehab tuh. Nah setelah gue keluar rehab, mereka masih terikat kontrak kan. Nah gue nggak mungkin masuk dong. Dan udah pada saat itu sudah proses perilisan. Nah gue nggak mungkin masuk lah. Ya udah biarin aja. Pada saat album 3 ini jalan, nah gue bikin proyek juga The Tones semuanya. Tony ya. The Tones ini. Nah ini juga jalan pada saat itu, lumayan Prambors 2 minggu berturut-turut tuh The Tones ini nomor 1 kan. Oke. Nah pada nggak taunya di album 3 ini si Anda juga dapat kontrak sama si Meli. Ada Dengan Cinta ya pada saat itu. Jadi ini cabut, lu masuk lagi. Begitu Anda cabut, ini gue masuk lagi, diajaknya lagi. Kan gini. Ya udah akhirnya masuklah gue ke album keempat. Gitu. Sekarang kalau boleh tahu, Ton, lu selain bermusik lu kerja apa? Ya gue sih sebenarnya gini, ngelukis gitu kan. Bahkan gue pernah lihat lukisan lu. Ngelukis gitu. Apa ya? Ya gini-gini aja kalau ada tawaran manggung di kafe. Berarti musik masih tetap musik. Masih musik. Bahkan gua live streaming. Gitu ada yang nyawer, ada gitu itu aja men. Nggak ada yang di luar musik. Mencukupi untuk hidup? Sebenarnya sih enggak ya. Tapi ya mau gimana lagi? Serius lu men? Sebenarnya enggak men. Dari mana sekarang kan? Taruhlah misalkan main gitu kan, bayar hanya 2 juta untuk ngidupin 2 anak dan kehidupan bayar listrik, bayar apa segala macam ya kan, itu kan sebenarnya nggak cukup, tapi mau gimana gitu loh. Bahkan ada kalanya misalkan gue nggak ada manggung, itu gue pinjol cuy. Pinjol gue cuy, mau gimana lagi? Yang cepat itu sampai segitunya. Yang ngarepin dari royalti hak cipta ya ada, tetapi itu kan setahun hanya beberapa kali. Kira-kira lu dapat setahun dari royalti lagu lu yang di banyak orang suka itu? Paling banyak yang pernah gue terima paling sekitar 5 atau 6 juta lah. Dan itu pun dalam setahun ya. 6 juta itu dalam 2 kali atau gitu ya? 3 kali, kadang 4 kali gitu aja segitu. Dan itu pun ya sekarang 6 juta. Ibarat kata ya dengan kehidupan sekarang yang serba mahal paling juga 2 minggu habis. Ibarat kata ya. Dengan pergaulan misalnya dalam kehidupan sekarang lah. Tahu. 3 minggu habis, nggak jadi apa-apaan juga kan itu. Tapi ini gue manggung udah jarang lagi loh. Udah jarang men, udah jarang. Itu dia. Maka gue Terus keluarga gimana men? Dengan keadaan begini ya, maksudnya kan dulu ya kita nggak bisa nutup mata lah, pasti kan kebutuhan makin banyak. Iya. Keluarga tapi nggak komplain apa? Iya komplain lah men, komplain lah. Banyak omongan bahkan dari istri lah ya, paling banyak tekanan gitu. Gini wah ya cuman mau gimana gitu loh. Gue sempat waktu itu narik gokar ya kan. Cuman narik gokar pun juga nggak menutupin men. Sekarang makin banyak mobil, udah gitu orang juga jarang keluar, apalagi pas COVID kemarin. Aduh itu hancur-hancuran tuh. Jadi lu hancur-hancuran pas COVID juga? Wah hancur habis tuh. Tapi untunglah waktu itu ada beberapa dari mana sih waktu itu, dari pemerintah juga ada nolong waktu itu. Tapi juga ya lumayan seadanya. Udah gitu dari Menparekraf apa itu juga bantu ada sedikit. Tapi ya nggak bisa menutupi selama 2 tahun pada saat itu kan. Datangnya dikit-dikit dari bansos gitu. Nggak mencoba untuk bekerja apa gitu Tom? Sekarang kalau mau kerja apa? Yang gue bisa hanya musik men. Kerja mentok jadi OB. OB juga nggak bisa nutupin. Atau jadi satpam. Nggak bisa nutupin juga kebutuhan rumah tangga saat ini. Gitu kan. Jadi susah juga. Dan lagi pula sekarang kantor banyak tutup. Men, lu tuh rockstar men. Lu tuh one of the best vokalis in Indonesia men. Itulah cuman realitanya di Indonesia ini musik tidak dihargai. Dan masih dikuasai sama mafia. Jadi mau gimana?
Mungkin banyak orang di luar sana yang nggak tahu bahwa lu masih ada dan masih mau nyanyi. Dipikir orang mungkin lu udah nggak mau nyanyi, lu lagi usaha apa, kita kan nggak pernah tahu. Iya. Sebenarnya lu nyanyi itu masih lu berharap pengen nyanyi terus, Pak? Ya memang itu udah hanya itu yang gue bisa, gitu, yang gue punya, yang gue miliki, dan yang gue tekunin, dan itulah penghidupan. Kalau lu masih banyak yang pengen lu nyanyi lagi, lu akan happy? Happy lah men, happy lah. Teman-teman, Tony di sini, Iya. Bunga, Iya. Kasih jangan kau pergi. Iya. Dia masih ready on stage. Siap. Jadi kalau kalian yang suka lagu itu, pengen Tony nyanyi, kalian nggak pernah dengar kabarnya, ntar gue kasih nomor teleponnya langsung di komen, di caption. Lu bisa hubungin Tony. Dia ready to rock and roll, man. Come on, man. Tapi gila, man. Tapi lu hadepin semuanya, man. Gue hadapin, man. Karena jadi gini, kayak gue kemakan sama lagu gue sendiri, man. Judulnya Hadapi. Hadapi. Hari bener gue hadapi. Gejolak. Kalau tahu gini lu hadap kanan tuh. Seharusnya ke kiri saja, bukan hadapi. Bener cuy. Doa, lagu tuh doa, beneran. Gue ada lagu judulnya Problema. Bener problema sekarang. Terjadi. Makanya hati-hati sama temen-temen yang bikin lagu. Hati-hati cuy. Iya sih. Itu doa, men. Lu pernah nggak sampai ya sorry ya, maksudnya sampai lu bener-bener nggak tahu lu nggak punya duit sama sekali, itu pernah? Sering, men. Sering cuy. Sedangkan kan lu udah punya anak istri, kan? Itu dia. Apa yang lu hadepin? Jadi apa solusinya pada saat itu, misalnya ya mau makan nih misalnya, terus gimana? Ya itu dia. Ya kembali ke teman-teman ya. Teman-teman ini masih banyak yang istilahnya tahu dan dia simpatik gitu, dan akhirnya dia membantu gitu. Itu teman-teman yang istilahnya ya bukan hanya di musik ya, bahkan ada teman SMA, teman SMP juga dia bantu. Oh oke nih. Terus dia bikin ini malah ke teman-teman SMP yang lain. Mas Tony kesian nih, gini. Ayo kita bantu. Mereka patungan bantuin gua. Sampai gue bilang wah oke, lu temen men gitu. Sampai segitunya. Berarti lu sekarang kalau ada yang pengen lu nyanyi, berapa aja lu sikat? Sikat, men. Demi lu happy? Iya, happy, men. Udah happy dan gue bisa ngasih makan anak bini gue, mau gimana lagi. Kena itu, jadi gini, gue pernah kebetulan janji sama diri gue, dan itulah yang menjadi patokan hidup, bahwa gue dikasih Tuhan untuk bisa nyanyi, dan itulah yang gue tekunin. Apapun yang terjadi, waktu itu gue gak mau sekolah, karena gue gak bisa sekolah. Itu salah lu lah? Itu salah gue, tapi itu karena itu dia, kembali kepada komitmen gue, pokoknya pengen nyanyi, gue bermusik, itu yang gue jalanin gitu. Makanya kalau untuk lagu sih banyak dalam sehari bisa 5 lagu gue bikin apa, tapi memang itu yang gue bisa. Nah cuman ya itu dia, di saat gue keluar dari jalur musik itu, lu sekolah tuh sampai apa? Sebenarnya sampai SMA lulus, tetapi dari iya berarti sampai SMA aja. Sampai SMA. Sempat kuliah nggak? Sempat DO tapi. Oh DO. Oh bisa ya DO jadi anggota dewan bisa ya? Itu dia. Lewat sebelah kiri. Lewat samping. Oke. Iya. Oh sampai segitunya. Segitu, men. Jadi ya pahit sih, tapi ya mau gimana gitu. Jadi royalti gue yang dari lagu Kasih, dari album pertama itu sampai sekarang itu nggak tahu di mana. Karena gue dari awal sudah salah. Pada saat kontrak di awal udah salah. Lu ada publisher sekarang? Ada. Oke. Untung itulah yang bantu. Good one. Terus Wami juga ya masuknya? Masuk. Ya udah, berarti udah benar. Berarti tinggal gini. Nantilah lu bikin sesuatu sama gue yuk. Ayo dong. Kita bikin. Ayolah. Pakai single kita bikin apa ya? Ayo dong. Banyak masih ya. Lu percaya Ton? Di luar sana yang ngefans sama lagu lu, karya-karya lu banyak banget. Iya, dan mungkin mereka nggak tahu bahwa mereka pasti pikir bahwa mungkin ya berpikiran lu udah nggak pengen nyanyi kali, udah lagi bisnis apa kali. Iya mungkin bisa jadi. Ternyata lu lagi susah, Pak. Lagi susah cuy. Lagi kondisi yang istilahnya ya terpuruknya musisi gitu saat ini. Sekarang kalau bisa dibilang di bottom tuh dinomerin. Dari 5 sampai 1, kondisi lu udah sampai di mana? 1, men. 1, men. 1. Di 1. Yang mau gimana lagi? Yang akhirnya gue tuh dibantu sama teman-teman. Yang kayak kemarin pun gue nyanyi di kafe pun karena
temen gue ngebantuin. Jadi Ton, pada lu gini nih, mau nggak lu main di sini? Bayar budget sekian. Ayo dah. Sampai begitu. Ton, budget sekian doang nih buat transport lo doang. Ayo. Sampai segitu. Yang isinya gue nggak, ya mau gimana untuk bertahan hidup. Sampai segitu, man. Dan sampai sekarang masih lu lakukan itu? Masih lakukan. Men. Itu jadi sampai segitunya lah. Lu nggak malu, men? Ya mau gimana lagi? Gue ya berarti menjalani apa yang lu bisa lu jalanin buat keluarga. Lu jalanin buat keluarga tuh. Selama itu masih halal ya. Sama masih halal masih. Itu orang Batak banget. Ya gitu deh. Mamen. Tapi insya Allah men, abis dari sini. Amin. Didoain sama semua yang nonton di sini. Amin. Ya. Abis dari sini insya Allah lu banyak yang menawarkan kebaikan-kebaikan semua buat lu. Amin. Tapi luar biasa. Amin. Tapi ya memang kita harus tahu ya, apa yang kita tabur mungkin itu yang kita tuai. Mungkin ini yang mungkin membuat lu harus begini dulu baru lu menjadi baik ya. Iya. Karena mungkin kalau misalkan gue di posisi yang dulu mungkin masih kita nggak tahu ya. Udah hancur-hancuran juga. Pasti kalau begitu terus ya mungkin masih udah mati mungkin ya kan mungkin, bisa jadi kan ya, mungkin ini diselamatkan sama Allahnya begini kali. Betul. Caranya dibikin bottom dulu. Ya, lu realize tadi semua. Dan itu gue sadarin saat ini, gue sadar, oh ternyata beginilah, emang harus begini. Kalau kesempatan itu datang lagi sama lu, lu bisa naik lagi, lu banyak panggung lagi yang akhirnya lu pendapatan lu balik lagi seperti zaman dulu lagi. Apa yang akan lu lakukan? Gue akan bantu banyak pekerja seni. Lu akan bantu banyak pekerja seni? Betul. Karena takutnya mereka mengalami seperti lu. Itu. Dan mereka itu adalah juga korban sebenarnya. Korban dari ya sistem, dari apa yang gak jelas. Nah, gue ingin, cita-cita gue itu menjadi wadah bagi pekerja seni. Itu tujuan gue. Jadi selain menyenangkan keluarga ya? Selain menyenangkan keluarga ya. Tapi di luar itu ya kalau memang namanya kita udah mulai manggung kan pasti kan udah tau lah. Isinya udah ada lah pemasukan ke rumah udah aman. Selebihnya buat apa? Bukan untuk perkaya diri, justru untuk bisa menjadi berkah buat orang. Iya. Menjadi wadah buat orang lain gitu loh. Yang seperti yang lu tahu rasanya sekarang. Nah, yang seperti gua rasakan saat ini. Itu cita-cita gua. Makanya kenapa gua juga ikut bergabung dengan ya. Nah, untuk itu tujuan gua kebudayaan itu. Kebudayaan, suatu bidang badan kebudayaan itu untuk itu tujuannya. Untuk bisa. Jadi lu nggak bisa kasih uang, lu kasih tenaga lah ya sekarang. Iya, gitu, kasih tenaga aja. Kasih ini tempat, silakan ini. Ayo kita ini. Ya misalkan dengan acara yang gue bikin ini kalian ngetop, ya udah itu bonus gitu. Paling tidak gue bisa mengantarkan kalian untuk bisa ini kembali berkarya gitu loh. Kembali berekspresi. Pahit cuy, lu nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lu harus survive. Ngasih makan anak tuh, wah itu gue ngerasain cuy. Dan itu yang gue alamin saat ini gitu. Yang pada nggak kondisi gini nih ya. Gue membayang ya. Waktu kondisi lu lagi nggak ada nih, semua lagi nggak ada duit. Anak lu lapar gimana caranya? Minjem men, gue sampai minjem. Lu telepon? Iya gue ya. Sampai ada kalanya semua teman di WA itu nggak ada yang balas. Gokil ya. Karena lu udah tahu lu pasti bakal pinjem. Dan lu realize itu gitu ya. Lu tahu dia pasti nggak akan balas gue karena dia udah nggak ada yang baca. Karena takut dipinjam. Gue sempat ngalamin itu. Sampai akhirnya dia sendiri yang apa kabar bro gini. Waduh sorry gini. Bro, gue bisa pinjam nggak? Oh ya gampang. Ntar gue bantu lu. Tapi tunggu dulu ya. Ntar ya. Akhirnya dibantu. Tapi pernah ada kalanya dia itu nggak ngebalas sama sekali dengan alasannya apapun gitu. Walaupun nantinya dia balas gitu kan ya. Kalau pas pada saat lu butuh, anak lu lagi lapar, lu nggak ada yang pinjemin, lu ngapain? Ya itulah kembali kepada orang tua lah. Paling orang tua lah, yang misalnya yang terdekat lah. Ya, dan orang tua pun juga. Dan pernah itu? Pernah yang akhirnya juga ya berapapun yang dikasih ya kita harus terima. Berapa itu jual barang pernah juga? Semuanya udah habis, nggak ada yang bisa dijual lagi.
Makanya gue terpaksa minta tolong orang tua. Kalau enggak ngapain orang luar tahu, pasti jual dulu barang. Iya betul. Ya kan ya, akhirnya udah jalan terakhir ya orang tua. Bahkan sampai orang tua pun ngomongnya nggak enak. Wah pahit cuy. Orang tua pun lu begini. Itulah kenapa lu jadi musisi. Wah udah. Oh menyalahkan lu karena lu tadinya nggak boleh jadi musisi. Tadi kan gue dikuliahin benar, dikuliahin, masuk ke perhotelan untuk supaya masa depan, tapi gue malah melenceng. Yang pada akhirnya itu jadi blunder lagi ke gue. Lu. Jadi ya udahlah gitu kan. Yang akhirnya ya dengan terpaksa lah mau gimana gitu kan. Sampai begitu cuy, sampai wah. Bahkan saudara pun gue pinjemin aja. Aduh berdoa aja. Iya, tapi saat ini butuh duit gimana? Sampai, ya udahlah. Terus kalau anak lagi kan kita bukan itu ya. Kalau anak sakit harus ke dokter gimana tuh? Ya untungnya gue tuh ada BPJS. Oh BPJS ada. BPJS yang dari itulah bagusnya pemerintah yang sekarang ini ya. Maksudnya adalah BPJS untuk yang isinya nggak mampu itu ada. Nah gue itu mendaftar keberadaan pada saat COVID itu kan benar-benar waduh. Jadi mau nggak mau gue daftar itu, akhirnya gue dapat BPJS yang gratis itu, gitu kan. Bayar sekolah gimana? Bayar sekolah gue juga waktu itu dapat dari ini pada zamannya pemerintahan waktu itu gue dapat bantuan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Oh Jakarta Pintar. Dari berarti situ lah. Free dong? Free negeri ya. Nah anak gue masuk swasta pun juga nambahnya juga sedikit. Oke. Masih bisa dan itu pun setelah tercover berapa bulan. Itu proyek siapa Ahok ya waktu itu? Waktu itu masih Ahok. Akhirnya gue dapet di situ. Nah baru sampai sekarang akhirnya. Karena itu kan udah tercatat namanya ya. Iya. Nah, udah tercatat akhirnya yang sampai sekarang itulah dari situlah gue dapet masih bisa dapat beli beras, ayam, daging, susu, ikan. Nah dari situlah men, untung banget. Gue masih bisa dapat di saat itu. Anak lu sekarang umur berapa, men? Anak gue umur 16. Yang pertama? Yang pertama. Anak lu berapa? Anak gue 2. Satu lagi? Yang kedua 15. Cewek cowok? Cewek-cewek. Ya cowok-cewek. Cowok yang pertama, cewek yang kedua. Cewek kedua. Dan itu, wah sakit men. Itu gue tuh yang ibarat apa? Mau minta ini. Aduh entar dulu deh bang. Apalagi gak ada duit. Begitu. Ya mau gimana gitu kan. Wah mau ini, aduh yaudah gini dulu deh, nanti dulu deh tunggu sampai bulan depan bang. Kalau ada ntar papa bayar gitu. Yang sampai, wah itu gimana sih rasanya orang tua mau anak minta kita nggak bisa ngasih gitu. Wah itu pedih ya. Pedih. Tapi ya gimana? Dan gitu. lebih pedih lagi anak harus ngerti ya. Iya. Harus ngerti terus. Harus ngerti. Waduh sedih. Cuman ya udahlah gimana. Untungnya mungkin gini. Kadang-kadang gue merenung gitu kan. Kadang mungkin ini rencana Tuhan juga supaya anak-anak ini tidak terpengaruh sama lingkungan luar juga. Makanya dia lebih sering di rumah ketimbang dia bergaul ya. Mungkin cara Tuhan juga supaya dia anak-anak ini nggak kebawa sama bandel, jadi ya nggak seperti gua zaman dulu lah mungkin ya. Nggak tahu, gue ngambil positifnya aja gitu. Tapi memang sekarang anak-anak gue ngerti gitu. Dia nggak banyak minta, itu gue bersyukurnya gitu. Mereka nggak banyak minta gitu, dia tahu oh papa lagi begini ya udah gitu. Jadi ya begitu kan. Ya, kita bikin nanti Ton, kita bikin sesuatu. Amin. Kita bikin, ayo Ton, kita bikin Ton. Apa kayak kita bikin apa? Iya. Waduh, gue nggak tahu kalau lu sebegitunya Ton. Wah parah men, parah. Dan gue nggak tahu, gue pikir setelah pandemi lewat lu udah santai lagi gitu. Nah, belum men, belum. Tapi sekarang panggung udah mulai banyak, men. Belum juga ya, karena masih... Sekarang kan panggung udah mulai boleh nih. Tapi kan yang... lu kalau misalnya lu mau ada yang panggung lagi, lu jalan. Mau jalan, men, jalan. Karena itu memang udah kerjaan gue ya di situ. Apapun yang terjadi. Jadi lu pengen panggung lagi? Iyalah, pengen banget gitu. Ya mudah-mudahan ada I.O. di luar sana yang memang butuh atau kafe atau apa. Bisa hubungin lu langsung? Bisa, langsung gue aja. Kemana aja berangkat? Berangkat, men. Berangkat. Walaupun band, walaupun solo, jalan? Jalan, band jalan, ayo. Bunga juga ayo, solo juga ayo. Oke. Sikat dah. Amin. Habis ini insya Allah. Amin.
Waduh Ton. Ya gitu lah. Gila, lu kenapa nggak ngomong? Iya. Jadi lu waktu pas lu lagi konser virtual sendiri gitu, nyanyi-nyanyi, bawain lagu gua yang itu. Iya. Ada yang nyawer apa? Itu beneran lu nggak punya duit, Pak? Nggak ada duit sih. Ngamen gua di sosmed itu. Gue nyawer loh. Nyawer. Gue nyawer. Nyawer deh. Iya, gue pikir seru-seruan. Gue pikir cuma itu. Gue pikir seru-seruan ya. Tahun ini gila gue gitu. Nggak ada duit men itu gua. Serius. Man. Ya itu lumayan. Maksudnya di awal-awal oke deh ada. Tapi kan kesininya makin kecil. Makin kecil. Iyalah. Karena kan makanya gue agak ngurangin. Karena gue lihat. Ya sekarang udah nggak tren lagi ya. Iya udah nggak tren lagi. Karena udah pada offline semua kan. Kalau dulu kan semua orang online. Iya. Jadi apapun yang kita kerjakan online itu ditonton gitu. Kalau sekarang mah lo mau gini-gini juga nonton hanya 2-3 orang. Capek. Nyawer nggak komplain. Nyawer komplain nih. Kok nyanyi gini terus? Kok beda? Aduh, beda lah cuy. Dulu. Aduh. Gitu lucu sih. Padahal lu nama lu di musisi-musisi Indonesia. Siapa yang nggak kenal Tony Bunga? Iya. Lagu lu banyak yang bawain, sampai terakhir aja gue minta lagu lu kan. Iya. Akhirnya diduetin sama Ayushita ya. Iya. Video klipnya waktu itu malah Raffi Ahmad turun tangan langsung sama Tias ya. Iya, Tias. Itu the best klip loh. Iya, keren men. Bisa masukin Raffi Ahmad dan Tias di situ. Padahal kan itu kan, ya kan. Dan itu keren banget. Iya keren banget itu. Itu 1 juta dalam 3 hari kok. 1 juta dalam 3 hari yang nonton. Dan waktu itu sempat keangkat juga dong Bunga lagi. Keangkat. Lumayan lah. Ada tour lagi. Ada tour lagi. Cuman pas mulai pandemik sampai sekarang kacau. Itu yang cancel semua. Itu setelah pandemi itu juga ada sebenarnya ada beberapa gitu kan. Udah mau bikin ini, bikin apa gitu kan. Cuman ya pandemi semuanya. Bahkan kita juga sempat gitu mau bikin apa gitu. Iya. Ayo kita ini itu. Tapi belum jadi. Tapi belum jadi. Oke. Mungkin nanti ke depan mungkin kita bisa bikin. Ayo, kita bikin. Wow, Ton. Ya. Lu aset, Ton. Ya. Lu salah satu penyanyi yang gue pernah take-in lu di sini kan. Iya. Aduh anjing, suara lu keren banget, Pak. Iya. Keren banget, Pak. Rock and roll abis. Iya. Lu dapat bless, bener dapat suara itu gitu. Iya. Ya mudah-mudahan abis ini amin. Jalan lagi. Amin. Jalan lagi. Amin. Amin. Wow, Ton. Ini pelajaran lah buat. Pelajaran dan gua ya nggak nyangka sih. Gue pikir lu aman-aman aja. Kaget juga sih gue begini. Iya, gitu. Kita telepon-teleponan lah, Ton. Ayo. Dan ini juga mudah-mudahan pelajaran buat band-band sekarang. Hati-hati untuk yang namanya kontrak. Karena gue pun terjebak sama produser yang lama, inilah ya, terjebak dengan yang namanya jangan sekali-sekali kok bikin kontrak tuh putus. Jadi lu nggak dapat royalti? Nggak dapat. Ya dulu doang sekali. Iya udah, jadi putus kan? Putus. Jadi lu nggak dapat royalti apa-apa lagi? Hati-hati itu. Ya kalau bisa jangan. Kalau putus itu selalu diming-iming di depan gede. Iya. Tapi padahal sana-sananya udah nggak dapat. Jadi hati-hati dengan yang namanya kontrak jual putus. Oke. Kalau bisa, kalau perlu minta tolong lah sama orang hukum yang mengerti kontrak. Pelajarin dulu sama orang hukum nih, gimana nih, aman nggak? Itu lebih baik ketimbang kalau lo asal hanya mau jadi artis, menjadi ini tanda tangan, oke, yang penting bisa jadi ngetok, gitu nggak tahu yang jebak. Di saat laku oke, ya kan lo bisa manggung, bisa apa ya kan, di saat laku. Di saat jatuh, dicuekin cuy. Nanti gue kenalin sama temen gue satu. Ya. Ada dia produser juga, di label juga. Cuman orangnya baik dan orangnya lempeng. Dan itu one of my best friend lah ya. Ada Om Hendy namanya. Coba ya. Siapa tahu dia mau produce lu single satu lagu aja. Boleh. Lagu yang lu itu. Remix ulang. Boleh. Karena dia penggarapannya juga bagus. Terus juga nge-push lagunya juga bagus. Boleh. Ya? Boleh. Ntar gue kenalin ya. Boleh. Om Hendy nanti ya, ada Tony di sini. Oke, siap. Oke, gue doain semoga lancar semuanya. Amin, thank you banget nih Fer, udah diundang. Wah, man, it's an honor, man, ada lu di sini, man, gila. Gue sebelah gue legend, Pak, living legend ini, living legend, man.
Jadi thank you. Oke, sama-sama Per. Lu telepon gue, ada apa-apa lu telepon. Siap. Dan thank you lu udah mau datang ke sini, lu sharing bareng sama gue. Ya. Dan yang ada yang minta bunga, ini udah ada orangnya di sini dan kita tahu sekarang buat IO, buat siapapun masih ada Tony lo di sini. Kalau mau lagunya dijalanin ataupun mau manggung atau mau apa, ntar gue kasih nomor teleponnya Tony di sini. Siap. Yang masih aktif. Ya. Lu nggak ganti telepon kan? Nggak. Ntar gue ganti. Iya, yang. Thank you Om Tony. Siap, sama-sama. Sukses buat bunganya, sukses buat lunya, dan salam buat keluarga dan ponakan-ponakan gue. Siap. Jangan lupa subscribe, like channel, like, komen, dan juga loncengnya dinyalakan biar tahu terus yang baru dari kita. Ya. Thank you. Bye. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya